Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Pada koordinat kartesius, kalian sudah mempelajari di SMP di mana dia memiliki sumbu X dan sumbu Y. Jadi suatu titik A itu dinyatakan sebagai pasangan berurut X, Y. Nah, untuk X itu adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Dan titik Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, yang perlu kalian ingat, pada koordinat kartesius itu ada 4 bagian. Bagian pertama adalah X-nya positif dan Y-nya positif. Bagian kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Bagian ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. Bagian keempat, X-nya positif dan Y-nya negatif. Oke. Lain halnya dengan koordinat kutub. Yang koordinat kartesius itu dia memiliki titik A-nya itu ada X, Y. Kalau koordinat kutub itu memiliki titik A-nya adalah R, alfa. R adalah panjang dari titik O ke titik A dan alfa adalah arah sudut suatu garis O ke A dengan sumbu X. Nah, jadi untuk alfanya itu adalah sudut seperti ini. Oke, perlu diingat juga pada koordinat kutub ini ada 4 kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Jadi kalian harus ingat juga untuk kuadran pertama itu semua positif. Tan, cos, sin, sekan, kosekan, dan kotangan itu positif. Nah, di kuadran kedua yang positif hanya sin dan kosekan. Kuadran ketiga yang positif hanya tangan dan kotangan. Kuadran keempat yang positif hanya kos dan sekan. Oke, apa sih hubungan dari koordinat kartesius dan koordinat kutub itu? Nah, pada koordinat kartesius dan koordinat kutub, hubungannya adalah di sini kita lihat bahwa ada garis X, garis Y, dan garis miring. Dan di situ ada sudut yang membentuk adalah sudut alfa. Ini berlaku aturan trigonometri. Jadi untuk koordinat kutub R, alfa itu berkenaan dengan kosinus dan sinus. Untuk mencari cos alfa itu kan samping sudut dan miring sudut. Oke, kalau untuk mencari sin alfa itu depan sudut dan miring sudut. Maka untuk rumus mencari X dan Y-nya adalah R dikali cos alfa. Ini diambil dari perpindahan R pada ini rumus cos alfa, jadi dipindah ruaskan. Dan untuk mencari Y-nya adalah sama, sin alfanya itu dipindahkan. Nah, bagaimana dengan koordinat kartesius yang memiliki titik X, Y? Nah, maka berlaku rumus Pitagoras. Kenapa? Karena untuk mencari Y atau X-nya itu dia mencari
sisi miringnya dulu atau R-nya. Maka R-nya dicari dari akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, bagaimana mencari sudutnya? Yang untuk mencari sudutnya itu kita pakai rumus tangen alfa, di mana depan per samping. Tapi untuk tangan alfa kita melihat di mana titik atau letak kuadrannya. Bisa kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, penjelasannya kita lihat contoh soalnya. Diketahui koordinat kutub titik A-nya adalah 8,60 derajat, di mana R-nya 8, alfanya atau sudut alfanya adalah 60 derajat. Oke, maka berlaku dua rumus ini. X-nya adalah R kali cos alfa, Y-nya adalah R kali sin alfa. Oke, pertama kita mencari X-nya dulu, di mana R-nya adalah 8, cos alfanya sudutnya adalah 60 derajat. Maka untuk mencari X itu memakai cosinus. Jadi 8 kali cos 60 derajat. Kita ingat lagi bahwa cos 60 derajat adalah setengah. Maka 8 dikali setengah adalah 4. Nah, ini untuk titik yang X. Kita ke titik yang Y, yaitu R dikali sin alfa. Alfanya tetap 60, R-nya tetap 8. Hanya ini yang Y dia pakai rumusnya sinus. Jadi 8 dikali sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi ubah ke koordinat kartesius dari koordinat kutub itu adalah 4,4 akar 3. Oke, soal yang kedua masih membahas tentang koordinat kutub ke koordinat kartesius. Ada titik 12,150 derajat. Soal pertama 60 derajat adalah kuadran pertama. Yang ini 150 derajat adalah kuadran kedua. Maka untuk mencari R-nya itu kalian masukkan R-nya 12 dan cos alfanya adalah 150 derajat. Untuk cos 150 derajat itu diambil atau didapatkan dari kuadran kedua. Pada kuadran kedua cos itu adalah negatif. Jadi 180 derajat dikurang 150 derajat. Artinya dia memiliki nilai selisihnya atau sisanya adalah 30 derajat, tapi dia negatif. Kenapa? Karena dia ada di kuadran 2. Cos kuadran 2 adalah negatif. Maka cos 30 derajat itu kan setengah akar 3. Tapi jangan lupa negatifnya. Jadi 12 dikali min setengah akar 3. Maka X-nya adalah min 6 akar 3. Nah, mencari Y-nya sama 12 sin 150 derajat. Nah, pada sin 150 derajat di kuadran 2 itu dia nilainya positif. Sin dan kosekan dia memiliki nilai positif pada kuadran 2. Maka di sini sinnya positif 30 derajat. Nah, maka 12 sin 30 derajat adalah setengah. Maka 12 dikali setengah adalah 6. Nah, kesimpulannya adalah bahwa titik A 12,150 derajat memiliki koordinat kartesius adalah min 6 akar 3,6. Oke, next kita ke contoh koordinat kutub. Nah, ini diketahui koordinat kartesiusnya adalah 4,4 akar 3. Kita ubah ke koordinat kutub. Oke. Nah, maka mencari sisi miring atau R-nya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan mencari sudutnya adalah
alfa sama dengan Y per X. Oke, kita mencari R-nya. Maka X-nya itu adalah 4 akar 4 pangkat 2 ditambah 4 akar 3 dikuadratkan. Nah, di sini 4 akar pangkat 2 dalam 16. 4 akar 3 dikuadratkan adalah 48. 48 diambil dari 4 akar 2, 16. Akar 3 diakarkan, akarnya menghilang, jadi tinggal 3, jadi 16 kali 3 itu 48. Oke, kita tambah, dia menjadi 64. Jadi akar 64 adalah 8. Jadi R-nya adalah 8. Nah, sekarang kita cari sudutnya. Sudut alfa Y per X. Y-nya adalah 4 akar 3 dan Y-nya adalah 4 akar 3 dan X-nya adalah 4. Jadi tinggal tan alfa adalah akar 3. Kita ingat lagi, ini ada di kuadran pertama karena X dan Y-nya adalah positif. Jadi 4,4 akar 3 itu positif. Artinya ini ada di kuadran pertama. Tangan kuadran pertama adalah positif. Jadi tangan yang hasilnya akar 3 itu adalah 60 derajat. Maka titik 4,4 akar 3 itu menjadi koordinat kutubnya adalah 8,60 derajat. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Diketahui koordinat kartesius 4, min 4. Nah, di sini 4, min 4 itu ada di kuadran ke-4, di mana X-nya positif, Y-nya negatif. Maka rumusnya masih sama. Kita masukkan akar 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Maka akar dari 32 kita rasionalkan jadi 4 akar 2. Nah, untuk tan alfanya Y per X, Y-nya adalah min 4, X-nya adalah 4. Jadi dapat tangen alfanya min 1. Nah, karena tangen alfa min 1 itu ada di kuadran keempat, maka kuadran keempat itu adalah 360 derajat atau 270 derajat sampai 360 derajat. Artinya kalau kita cari di tabel istimewa, tangen 1 itu adalah 45 derajat. Maka 45 derajat kuadran 4-nya atau 360 derajat kamu kurangi dengan 45 derajat, maka tangen alfanya adalah 315 derajat. Jadi kesimpulannya adalah titik 4, min 4 itu ada diubah menjadi koordinat kutub jadi 4 akar 2, 315 derajat. Oke, yang perlu kalian ingat bahwa pada koordinat kartesius dan koordinat kutub itu, jika pada kuadran pertama koordinat kartesius X-nya positif, Y-nya positif, maka perubahan dari ke koordinat kutubnya pada kuadran 1. Dan apabila koordinat kartesiusnya X negatif, Y-nya positif, dia ada di kuadran kedua pada koordinat kutub. Nah, apabila X-nya negatif, Y-nya negatif, pada kuadran koordinat kutub ada di kuadran ketiga, dan X-nya positif, Y-nya negatif, dia berada di koordinat kutub yang kuadran 4. Ini harus kalian ingat agar kalian tidak salah menentukan pada koordinat kutubnya. Oke, coba kalian perhatikan contoh berikut. Nah, pada bagian pertama koordinat kartesius, misalnya kita taruh 4,4, artinya X-nya positif, Y-nya positif, maka dia akan mendapat koordinat kutubnya adalah 4
akar 2,45 derajat. 45 derajat itu dari tangan 1. Tangan 1 adalah 45 derajat. Nah, apabila kalau bagian 2 kuadran 2, B-nya adalah titik B di min 4,4, artinya kan X-nya negatif, Y-nya positif, maka dia memiliki koordinat kutub 4 akar 2,135 derajat. 135 derajat dari mana sih? Dari 180 derajat dikurang 45 derajat. Karena ini ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu 90 sampai 180 derajat. Kita ambil nilai maksimalnya. Nah, pada kuadran 3 min 4, min 4 artinya X-nya negatif, Y-nya negatif. Maka koordinat kutubnya adalah 4 akar 3,225 derajat. 225 derajat ini diambil dari 270 derajat dikurang 45 derajat. Karena di sini akan dapat tangan 1. Oke, pada kuadran terakhir atau kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Maka koordinat kutubnya adalah 4 akar 2,315 derajat. Ini diambil dari yang tadi saya bilang 360 derajat dikurang 45 derajat. Jadi kalian lihat dan amati perbedaan sudutnya. Terima kasih yang sudah menonton video penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga video ini lebih memberikan manfaat atau lebih memahami tentang materi koordinat kutub dan kartesius. Soal akan Ibu berikan di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.